Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama tamu-tamu, teman-teman, saudara dari Melawi yang ingin menanam porang. Pak, siapa Pak namanya? Atiam. Atiam nih. Saya JP, Pak. JP. Atiam. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama, saya akan jelaskan jenis-jenis benih porang yang memang tidak semua orang tahu tentang benih porang. Biasanya yang tahu hanya satu, yaitu katak yang paling sering, dengan umbi mini itu yang paling sering ya. Nah, alhamdulillah semenjak saya mengambil beberapa konten di beberapa tempat, sehingga saya juga dapat ilmu beberapa jenis benih porang. Nah, di sini saya bawa ini adalah jenis porang benih porang, yaitu berupa spora, yaitu yang hijau atau benih porang yang hijau yang biasa sering ditanam. Nah, ini oke, ini modelnya ya, kecil sekali. Silakan Bapak mau lihat, enggak apa-apa bandingin. Nah, kemudian di sini ada juga spora juga benih porang, yaitu ini, yaitu yang black konjac atau disebut juga dengan spora umbi hitam, porang hitam ya, ini sebutnya seperti itu. Nah, 1 kilonya itu isinya kurang lebih antara 8.000 sampai 10.000. Nah, saya ambil tengahnya itu 9.000, itu seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi ini benih porang, yaitu dari katak. Nah, ini yang up sekitar 800 ini. Nah, ini sekitar 800. Kemudian ini ada up 300 gabung ya, masih root juga gabung-gabung seperti itu. Kemudian ini ada benih porang, yaitu umbi porang. Nah, ini benih berupa umbi porang yang waktu itu up 30, kita hitung seperti itu. Ini gambaran. Cuma di sini saya bawa kataknya sudah tunas. Nah, sudah tunas. Nah, prosesnya memang untuk dari awal, kalau dari spora itu ya nanti satu musim, tergantung lagi lahan. Kalau lahannya memang subur, ya bisa 1 sampai setengah kilo kan gitu. Kalau subur, kalau kurang ya mungkin tidak nyampe 1 kilo, mungkin segini. Ini yang dihasilkan dari spora 1 musim. Oh, 1 musim ya, Pak. Cuma nanti jaraknya bisa sekitar 20 sampai 25 kalau spora. Kalau senti. Kalau yang ini nanam Bapak, nanti jaraknya 25 sampai 30. Ini sama ini, sama. Oh ya, 25. 25 sampai 30. Jadi enggak juga pastilah. Ya, betul. Kan gitu. Nah, kalau ini jaraknya biasanya di kisaran 40 sampai 50 yang udah umbi mini. Betul, Pak. Seperti itu. Nah, ini pertimbangannya dengan besarnya pohon supaya daunnya enggak terlalu ketemu. Itu. Jadi tumbuhnya bisa maksimal lah, Pak ya. Kemudian Pak, nanti setelah musim kedua harus ada yang dipindahkan, walaupun ada orang yang tidak dipindahkan. Jadi jarak 25 tadi. Kan biasanya hanya diambil tengahnya aja. Betul. Jadi 25 ambil tengahnya, sisanya 50 jaraknya. Yang tengahnya tadi dipindah ke lahan yang baru. Jadi kalau tahun pertama Bapak nanam jarak punya 1 hektar, maka akan menjadi 2 hektar tahun kedua, tahun ketiga menjadi 4 hektar. Iya. Seperti itu gambarannya. Nah, kenapa tahun ketiga harus pakai jarak lagi yang 1 meter, Pak? Seperti itu. Karena kalau nanti terlalu dekat, dia umbinya akan kurang sulit berkembang. Terus pengalaman kemarin terakhir itu untuk musim kedua lebih baik dipindah. Jadi diangkat dulu semuanya, baru tanam lagi. Kalau enggak diangkat, hidup. Cuma pertumbuhan umbinya kurang maksimal. Maksudnya di apa namanya, di musim kan gini kedua Pak, diangkat semua Pak ya? Iya. Ini kan Mama udah hasil tadi tahun pertama Pak ya. Nah, kan udah nih seperti ini kan, dari ini hidup seperti inilah hasilnya. Kan kalau ini karena jaraknya 25, biasanya orang diambil ini aja. Jadi copot gini kan. Copot satu ini kan jarak 50. Ini dipindah ke lahan baru. Cuma pengalaman kalau ini tidak diangkat Pak, ini pertumbuhannya berbeda dengan yang dipindah ini.
Jadi kalau ini diangkat kemudian tanam lagi. Jadi ini digemburkan lagi intinya. Oh, jadi kosong tuh. Harus digemburkan. Oh, berarti misalnya ini kita angkat, kita gemburkan di sekitar sini juga, Pak ya? Boleh, tanam lagi. Gitu. Akan lebih baik kalau dia posisi di sini. Jadi tadi ini kan makannya udah kemakan nih, isi tanah, digeser sampingnya. Oh gitu. Kan tempat baru kan? Ya, alangkah bagusnya digeser dikit lah, Pak ya? Iya, gitu. Tapi digemburkan. Walaupun mayoritas banyak orang ini tidak diangkat. Tidak masalah. Berarti lebih dianjurkan diangkat apa? Ini saya berdasarkan pengalaman kemarin di Seluas. Jadi saya coba memang, Pak, kenapa ini kok ini Pak Sauci satu deret ini maksimal hanya 3 kilo. Yang deret sebelahnya ini pada satu lahan cuma selang-seling gitu. Ini bisa sampai 8 kilo. Nah, permasalahannya ternyata itu tadi Jaraknya itu ya Pak. gemburan. Oh, gemburan dan jarak. Gemburannya. Jadi waktu masuk musim 2 apa tidak diangkat, tidak digemburkan lagi. Gizi nutrisi. Betul Pak. Nah, terus yang kedua, pengalaman yang kedua saya dapatkan kemarin di Blitar, kalau pakai ada lindungan jangan sampai terlalu fatal, terlalu banyak. Lindungannya pagi kalau bisa diamankan. Maksudnya kalau di bawah pohon bagaimana supaya sinar matahari pagi bisa sampai ke orang, kalaupun ada lindungan. Ini kemarin pengalaman. Bayangin Pak, dia yang tidak ada lindungan ya rata-rata 5 sampai 8 on. Yang ada lindungan tuh rata-rata segini Pak. Bayangin. Oh, jauh ya Pak ya? Jauh. Ini pengalaman ada di video saya. Itu saya ambil fakta. Iya. Nah, jadi dari pengalaman itu nanti punya gambaran lah Bapak di sana. Iya, Pak. Nah, kemudian kalau lahannya basah, enggak masalah, tapi harus gulutannya tinggi. Air biar lancar. Air itu lancar. Berarti dia apa namanya tanah yang untuk tanam ini harus lebih tinggi. Nah, kalau lahan basah. Biasa. Tapi kalau lahan teras sering miring, enggak basah, enggak usah digulut pun enggak apa-apa, datar ya gitu. Itu masih bagus ya Pak ya, terasa ya. Kita Bukit Onanya mau Pak. Bagus ya. Ya di Bukit Ona bagus. Karena kalau yang di daerah Rata ya namanya. daerah Doko, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, itu kan 60% penduduknya nanam porang. Mereka di teras sering semua. Karena sering ngambil salah lagi. Iya, kalau kan Teras sering semua. Bagus juga. iya lahan kita terasa nih terasa. Terus kemarin yang panen banyak kemarin itu juga teres kondisi miring juga. Oh gitu Pak. Oleh cek nih. Kalau dia kondisi miring begini misalnya Pak kan, kita bagusnya tanamnya begini atau begini? Ya ngamankan air aja yang penting sih. Begini ya lurus. Model sawit. Ya, Yang penting jangan hanya kena air nampung air lah nanti intinya. kita ambil posisi turun. Karena nampung air nanti jadi busuk. Iya. Jangan nampung dia mesti lewat doang. Kalau lewat doang enggak apa dia. Kalau nampung dia akan berdampak pada umbinya cepat busuk kayak gini tadi. Mana tadi ya? Nah, ini kan atasnya busuk ini. Bisa disentuh. Nah, ini kondisinya. Ya, kalau nanti ini busuknya. Nah, kalau kita beli umbi resikonya ini. Waktu kita beli bagus. Harganya mahal lagi ya Pak. Enggak murah Murah ya. Cuma 100 sekilo. Iya. Oh, tapi isinya 30-an itu lah. Yang ini 30, cuma sekarang udah enggak ada Pak yang model besar ini. Adanya lebih besar. Paling sampai 5 sampai 10 ya 1 kilo. Kalau yang ini kemarin saya jual yang hijau 700. Kalau yang hitam black konjek itu 900. Udah sampai di tempat. Gitu. Kalau yang ini kalau beli sedikit kemarin termasuk orang-orang beli ke rumah 1 kilo 300. Kalau Bapak ngambil banyak nanti di atas 10 kilo cuma kasih 26. Kalau yang up 30 up 300 ke 30 tadi Pak. Yang mana Pak? Ini 300. Up 300 ya? Ada stoknya ada. 270. Kenapa? Harganya 260. Kalau belinya di atas 10 kilo. Ya. Gitu Pak. Kalau belinya sekilo 2 kilo memang 300. Iya. Ya biasalah kan ongkirnya jadi Iya Pak. akumulasi ya Pak. Di dalam hitungannya pengiriman kan gitu kan? Kan gitu. Apalagi nanti kalau Bapak pesen kan bisa saya kirim pakai bis, umpama Bapak enggak langsung bawa kan. Oh iya. Jadi pagi saya antar kan sore udah nyampe. Berarti kan
Artinya sebelum kita pesan bibitnya nih Pak ya, berarti lahan kita mesti udah siap dulu lah ya. Mendingan beli benih dulu. Karena benih ini kan kalau Bapak kan nggak langsung, kecuali Bapak udah beli dalam kondisi tunas gini, ya siapkan lahan. Karena ini ada waktu Pak, bisa sebulan, paling cepat 2 minggu baru keluar tunas. Berarti pada saat kita dulu ya Pak ya. Enggak, ini kan dari semai Pak, Bapak simpan di parak-parak gitu yang sejuk aja, nanti dia tunas sendiri. Malah ini saya simpan di kardus ya. jadi kemungkinan kita beli ini belum ada tunas nih. Belum. Jadi sambil kita nunggu lahan, ini kita simpan di jarang-jarang gitu lah Pak. Nah, di parak-parak biasa di sejuk kayak gini nih, Ya, di ya. bawah pohon gitu. Gitu aja dia. Berarti pada saat kita simpan ini sebelum ditanam, kena hujan itu nggak masalah. Enggak masalah, biar cepat. Justru dia akan pagi disiram, sore itu disiram tiap hari supaya sambil dijemur lah ya. supaya cepat tunas. Enggak perlu dijemur, memang di tempat yang sejuk. Ya macam kita capar Pak, capar itu kan supaya dia cepat kan disiramin kan. Malam disiram, tapi kan enggak dipanasin, di tempat sejuk kan. Nah, begitulah dia, ini sama ilmu capar. Kalau misalnya dia udah tumbuh tunas ini paling lama berapa lama lagi boleh Ini udah siap diturunkan ini sebenarnya. Enggak, maksudnya berapa lama lagi Pak? Misalnya kalau udah tumbuh ini kan kira-kira 1 bulan lagi. Maksudnya sebelum ditanam begitu. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya? Enggak masalah, ini udah lama, ini udah berapa bulan belum saya tanam udah keluar kayak gini. Udah sebulan lebih nih. Berarti cara penanamannya itu Pak, ini kan seperti ini ya, udah tumbuh tunas. Ya simpan gini aja udah. Berarti tunasnya yang di atas ya? Tunasnya yang di atas. Kalau Iya, sawit kan iya. ada beda juga Pak. Sawit kan ada yang seperti ini, ada yang pokoknya dia ada di sini. Posisi Kalau untuk ini sebenarnya penanaman. tidak harus, cuma bagusnya kan gini supaya ini tidak mutar. Oh, Jadi Kalau- tetap di atas ya? Kalau ini kita simpan gini Pak, saya lihat di rumah cuma saya tidak sebawa itu di Dia polybag, jadi gitu mutar. benar. Ya benar. Tunasnya itu. Berarti kan memang ada teknis untuk penanamannya Pak. Mutar. Ini pun nanti busuk Pak, yang ini, yang hitam ini hilang busuk. Oh, Nanti kreatif kalau waktu itu sediakan lubang tuh kasih apa? Pupuk apa? Nah itu namanya ada dolomit sama kohe. Oke. Kohe itu tai kambing. kambing ya. Cuma ini ada 2 versi. Jadi walaupun ini saya teman-teman di Seluas, satu ada yang ditanam dulu kan, habis ditanam baru ditaburin Di atas. dolomit, Selang berapa lama, Pak? dolomit sama kohe. Enggak habis nanam. Habis nanam langsung ditabur. Gitu Pak. Sebelum lah ya. Waktu Ada lagi yang sebelum nanam ditaburin dulu Dolomit. dolomit sama kohe itu kan, baru ditanam. Kalau kohenya itu kan tai kambingnya tuh mesti dicampur dulu nggak Pak? Enggak difermentasi. Difermentasi aja. Kalau di Kalbar ini, kalau di Jawa digiling, Dia digiling. dihancurin, dilembutin. Difermentasi aja. untuk intensitas pemupukannya gimana Pak? Itu di awal aja, kemudian nanti tinggi Dia segini, digiling kayak model sini kita nih. bikin pur gitu. Terus nanti tinggi lagi segini. Udah Teh kambing. 2 bulan lah, per 2 bulan lah. Jadi model kayak bubuk. Jadi umur ini 2 bulan, pupuk umur 2 bulan lagi pupuk. Jadi terakhir umur 4 bulan lah ya. Untuk penaburannya itu cukup tabur aja begitu ya? Iya, tubur aja biasa. Besok kita bisa lihat langsung. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Gimana, Jadi gimana? kalau untuk penanaman ini kan ada 2 cara. Yang saya setahu saya ya Pak ya. Ini Gimana? kan berarti kan tanah, penanaman ini, setelah itu tanah, Iya. baru pupuk. Iya. Betul kan ya Pak? Ya? Nah, begitu. Berarti kalau tai kambingnya tuh kita keringkan dulu, Iya, keringkan. baru digiling. Iya, digiling. Mesin giling ada berarti. Nah, kalau ada mesin giling bagus digiling. Ini pengalaman yang sudah lama nanam. Kalau alternatif lain Pak, misalnya selain tai kambing, Sapi. tapi Yang nggak bisa tuh ayam. Ayam itu kan makan, yang ayam potong itu kan makanannya ngandung kimia. Oh berarti nggak boleh ya Pak? ayam nggak boleh ya nanti ya. Ya, tidak direkomendasikan. Dari saya keliling beberapa tempat. Berarti tai kambing sama tai sapi. Nah, tapi paling 80% itu pakai itu kambing. 20% yang sapi. Mereka uji coba karena kesulitan kambing. Oh, yes. Siap. Nah, di Jawa itu gitu juga dia. Kalau ada tai kambing prioritas itu. Pasti tai kambing ya Pak. Nah, tapi digiling dia. Berarti kalau gini Pak, misalnya tanah yang kita gemburkan ini lebarnya ini kan 50 cm Pak ya. Jadi pada saat kita tanam ini boleh berapa? Ya, Titik. pokoknya jarak 25. Oh,
kiri kanan lah ya. Boleh selang-seling kok. Biasanya selang-seling. Jadi seperti ini ya Pak. Berarti jarak kiri. Segitiga gini pun enggak Pak. Nah, gitu sendiri namanya selang-seling. Nah, selang-seling gini. kayak gini bro, kayak sawit modelnya. Dia modelnya begini. Oh iya gitu ya. Nah, selang-seling. Nanti di sini gini lagi kalau mau buat sampai Ini 5 kan atau. tarik sedikit lagi. Nah, ini baru kayak gini lagi nanti. Nah, cuma ini kan untuk ngatasi gulma, Pak. Biayanya kos besar itu kan di gulma. Rumput itu kan cepat tinggi. Enggak, Bang. Rumputnya cepat tinggi kan? Siap, itu Pak. pakai mulsa. Mulsa. Plastik. Iya, plastik. Jadi mulsa dilubangin Pak ya. Iya, alat pelubangnya kan udah ada, Pak. Ada satu kok Bapak pertama bisa beli yang sudah berlubang. Cuma di standar pabrik ya. Iya. Kita ngatur jarak susah. Betul. Ada Jadi dua. bagusnya lubangnya kita bikin sendiri. Kita beli yang biasa, kemudian kita lubangi, alat pelubangnya ada. Besok saya tunjukin sebentar pas mau berangkat, hanya saya lihatin aja. Boleh. Lupa tadi saya ini. Karena pakai motor. Kalau besok saya kan Bapak kan besok jemput saya di sekolah aja. Jadi langsung ciao nanti. Kalau yang K nih Pak, ada dihitungin nggak itu 1 kilo itu berapa pokok dapat itu 1 kilo? Yang 300 nih. Oh, itu Dapatkan katanya ya. 1 kilonya. Ada yang 5 sampai 20 rata-rata. Nah, itu berapa pokok dia dapat 1 kilo gitu. Kurang lebih 300-an Pak ya. Oh iya, tadi 300-an biji, berapa biji maksudnya? up 300. Iya, Berapa biji pokok, maksudnya? Bang? Mau berapa pokok dia tuh? 300. Hah? Mau berapa pokok Maksud itu? Koko nih mau berapa ini? Dapatkan Mau 1 berapa kilo. akar buat dapetin 1 kilo Ah. kira-kira? Oh, Nah, gitu. kalau 300 kira-kira berapa banyak gitu? Kalau 300 itu kan makanya tadi kalau setelah ditanam satu musim kan nanti beratnya tuh kisarannya dari 1 on sampai 8 on. Iya. Ada juga yang kawan di Jagoy sampai 2 kilo. Iya. Musim Per satu pertama tuh ya. pokok gitu kan? Satu pokok. Nah, berarti begitu kok. Gitu, Iya. Pak. Bukan, maksud saya kan di biji katanya Pak. Ini kan biji kata kan tumbuh di atas. Untuk dapatkan 1 kilo itu berapa Oh, pokok? gini. Oke, sip, paham, saya ngerti. Makanya saya tadi jelasin, Pak. Jadi untuk satu musim pertama, ini Pak bijinya ini dapatkan 5 sampai 20. Buahnya, Pak. Ini maksudnya. Nah, Buahnya itu Pak. kalaupun isinya anggap ya 10, itu yang besar kayak gini paling yang di Indo. Oh iya, induk. Ya. Di tengah dahan itu. Nanti yang makin ke ujung makin kecil. Iya, yang itu loh K800 lagi ya. Nah, banyak yang kecil gini kalau musim pertama itu. Iya. Bahkan ada yang lebih kecil dari ini. Yang dapatnya Nah, kita itu ya. iya. Ini ya. Tapi kalau sudah musim kedua, bisa katanya bisa sampai segini, Pak. Segini. Induknya tengah. Itu pun tidak merata. Iya. Jadi kalau ditanya 1 kilo mau berapa pokok, ya Bapak bisa kira-kira lah gitulah. Sekarang kalau 5 anggapnya yang sebesar-besar ini kan berarti up 800 lah ya. Kan gitu. Atau isi 10, tapi kebanyakan sih antara 5 sampai 20. Jadi variasi lah. Enggak juga pasti gitu. Karena ada juga yang musim kedua itu udah ada yang sampai 81, ada yang 121, Pak. Isinya satu pohon sampai 121. Daunnya kan makin lebar lagi kan? Iya. Siap. Makanya tadi jaraknya agak jauh. Pokoknya tiap musim makin lama makin jauh. Supaya apa? Nanti daunnya makin melebar, nggak ada terganggu, tidak kena perlindungan, katanya jadi bagus. Jadi bisa maksimal lah dia kan. Ya, itu dia. Besarnya kata bisa maksimal. Naungannya itu. Nah, itu dia. Jarak per daun ya Pak. Ya? Sama Pak sawit, Pak. Gimana supaya daun sawit itu tidak ketemu tapi tidak banyak. Betul. Selang-selingnya gini kan tidak terlalu banyak ya. Betul. Kan Makanya itu aja jarak sih. 8 meter ya Pak. 8 meter kalau untuk sawit. Pelepah dan pelepah nggak ketemu. Setelah kita tanam nanti kasih pupuknya itu berapa lama tuh Pak? Tadi sebenarnya udah enggak apa-apa. Jadi pertama waktu nanam, setelah itu 2 bulan setelah nanam, setelah itu 2 bulan lagi. 2 bulan ya. Udah 2 kali setelah Oh, 2 kali nanam. ya? 2 kali setelah nanam. Tapi kalau Pak, Pak, sorry saya potong. Pak Soji ada estimasi nggak kira-kira 1 hektar berapa banyak pupuk yang kita butuhin gitu? gini, Kira-kira aja sih. kalau pupuk saya belum, kalau benih udah.
Kalau benih 30 sekitar 30 sampai 35 kan gitu. Nah, kalau pupuk besok kita tanyakan lah karena memang ada yang di lapangan tuh. Nah, langsung besok. Siap-siap. Nah, kalau yang jujur saya yang pupuk belum sampai estimasi pengalaman yang 1 hektar tuh habis berapa karung. Kan karungnya juga beda-beda. Benar. Betul. 30 sampai 40 ribu benih itu berarti untuk yang ukuran berapa Pak kalau saya boleh tahu? Enggak, intinya itu pada saat jarak 25. 25 ya? Nah, berarti kan kalau Bapak pakai ini sama kurang lebih dua. Iya, kurang lebih. Kan gitu. Kalau ini mungkin bisa lebih padat, lebih rapat ya, jarak 20 bisa. Yang ini Betul, Pak. kan gitu. Iya. Oke deh. Sip, Pak. Kalau begitu. Kira ada yang tanyakan lagi enggak apa-apa? Kan nyantai juga. Ya Bapak, besok kita kayaknya di lokasi lebih asik, Pak. Oke, terima kasih bincang santainya bersama Ya, teman-teman terima kasih. dari Sintang. Ini jago juga fisika. Aduh, luar biasa. Aduh, ini Pak Cepi nih. Ya, sampai ketemu. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi lokasi di Hotel Lala Golden di Bengkayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.